Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan dosa yang telah kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini memberkati kami, memberikan kekuatan, menuntun kami supaya tetap hidup di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini judul renungan firman Tuhan adalah Sudah Tersedia. Kita sama-sama membuka di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ajaran dari Yesus waktu dia berkhotbah di bukit. Banyak hal yang Yesus ajarkan, tetapi khusus dalam hal doa, Yesus sangat mengajarkan tentang pentingnya memiliki pemahaman dan pengertian yang benar tentang doa. Di dalam Lukas 11 ayat 9 ini, kita akan melihat beberapa hal tentang doa itu ya. Yang pertama adalah di situ kita baca sama-sama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Judul perikop pasal 11 ini adalah tentang hal berdoa. Yesus mengajar kepada umat-umatnya, ketika meminta, mintalah seperti anak meminta kepada bapaknya. Oleh sebab itu dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, di situ dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di dalam pasal 11 ayat yang kedua, Yesus mengajar ketika kita berdoa seperti anak meminta kepada bapaknya. Siapakah yang disebut anak? Apakah status kita sebagai Kristen atau sekian lama kita mengikut Tuhan, lalu kita menyebut diri kita anak? Tetapi kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat 14, di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pentingnya kita untuk tahu, untuk hidup benar sesuai firman Allah. Hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, di dalam Lukas 11 ayat 9 ini dikatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapat. Artinya di sini doa bukan hanya berdiam diri saja. Ketika kita selesai berdoa maka selesai sudah. Tetapi doa itu juga harus aktif, diikuti oleh tindakan aktif, harus ada usaha. Kita tentu berdoa dengan iman, tetapi di dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Ya, jadi kita perlu berusaha, tidak hanya berdiam diri, cukup dengan berlutut dan berdoa lalu tidak melakukan apapun. Tentu saja, usaha dan tindakan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan tindakan tanpa perhitungan atau asal-asalan. Tetapi kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan untuk mewujudkan apa yang kita doakan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga di situ dikatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saya melihat di sini poin yang ketiga, doa merupakan proses yang berkelanjutan. Ketika kita bertamu ke rumah seseorang, biasanya tentu kita akan mengetuk pintu rumahnya. Ya, ada waktunya pintu bisa dibukakan cepat, ada waktunya kita harus menunggu. Doa pun adalah proses. Di situ ada waktu mungkin kita akan menunggu Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Ya, oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan, setiap kali membahas tentang doa, selalu dikatakan tetaplah berdoa.
Berdoalah tidak jemu-jemu. Ya, karena mungkin dengan waktu yang lama ketika menanti doa itu dijawab, kita menjadi lemah. Tetapi biarlah kita mau tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, yang keempat, di situ kita melihat ya bahwa di dalam ayat yang ke-10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang keempat di sini kita melihat ada jawaban dalam setiap doa yang dinaikkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap doa yang kita naikkan Tuhan mendengar. Tetapi waktu dan jawaban itu adalah otoritas Tuhan. Tapi janji firman Tuhan bahwa selalu ada jawaban setiap doa yang dinaikkan. Dalam ayat yang ke-11 sampai ke-13 kita bisa baca masing-masing, tetapi saya akan baca ayat 13-nya saja. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang mencelakai ataupun menjerumuskan anak-anaknya. Ya, jadi Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Tentu yang terbaik adalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan yang terbaik menurut kehendak kita. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Dia tidak akan memberikan sesuatu melebihi kemampuan kita. Markus 11 ayat 24 katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Janji firman Tuhan bagi kita semua. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, kalau itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan, percayalah bahwa kita sudah menerimanya, walaupun mungkin secara kasat mata hal itu belum kita terima, tetapi Tuhan meminta iman kita. Lakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami boleh kembali dikuatkan. Kami percaya selalu ada jawaban dalam setiap doa yang kami naikkan. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Ajar kami untuk tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kami tahu Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami, supaya setiap apa yang kami lakukan saat-saat ini dalam pekerjaan usaha pelayanan pendidikan kami, semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, supaya semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.